Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ilham dari NIM 2118091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan mendemonstrasikan tugas besar saya dari sistem informasi. Saya akan menjelaskan step by step dari coding, CRUD plus report plus drop-down dari studi kasus sistem informasi. Oke, langsung saja. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan model backend dari sistem informasi yang telah saya bikin. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan coding line per line dari sistem informasi yang telah saya bikin. Saya mengambil contoh, salah satu contoh dari tabel siswa. Nah, sebelumnya kita buka dulu atau kita koneksikan dulu examnya Apache dan MySQL. Nah, ini digunakan untuk database-nya. Nah, ini contoh database yang telah tersambung pada Laravel yang telah saya bikin. Terus selanjutnya kita pilih terminal, kita buka dulu web servernya. Kita ketikkan php artisan server. Nah, ini alamatnya, langsung saja kita buka. Nah, ini alamat dari Laravel yang telah saya bikin. Nah, oke, pertama saya akan menjelaskan salah satu contoh tabel. Saya mengambil contoh tabel siswa. Jadi tabel siswa ini kita langsung mulai saja. Di yang pertama ada isian inputan. Jadi ini yang akan ditampilkan. Jadi ada ID siswa, nama, kelas, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, ini akan ditampilkan pada halaman siswa. Nah, di sini. Nah, ini berdasarkan apa yang ada di sini. Jadi, kalau misalnya nama ini saya tambahkan jadi namaku. Di sini masih nama, coba kita refresh. Nah, namanya akan berubah menjadi namaku. Kita kembalikan jadi nama. Nah, di dalam Laravel terdapat view. Jadi view-nya ini digunakan untuk menampilkan apa yang nanti ditampilkan pada web. Jadi terdapat ada view, model, dan controller. Nah, nanti saya akan bahas satu persatu. Terus ada juga routes. Routes ini masuk di web. Jadi routes itu untuk rute ya, rute mana yang akan diambil, rute mana yang akan diambil dari web kita. Nah, terus selanjutnya ada di .env ini. Nah, .env ini nanti kita akan sambungkan nama database yang telah saya bikin di dalam .env. Jadi di sini ada namanya SI-SMKN 12 Malang. Nah, ini diambil berdasarkan dari database dalam phpMyAdmin. Nah, ini SI-SMKN 12 Malang. Jadi ini harus sama dengan DB database ini. Oke. Yang pertama kita bikin view-nya dulu. Jadi di dalam view kita membuat banyak folder. Di setiap folder ini terdapat bridge-nya masing-masing. Jadi
data siswa itu ada data siswa, ada data untuk cetak data, ada untuk menambahkan data, ada untuk menampilkan atau mengupdate data yang telah kita isikan. Yang pertama ada di data siswa. Nah, ini tadi kan yang telah ditampilkan. Nah, terus selanjutnya ada for each. For each ini mengambil data dari data siswa. Jadi di dalam Laravel ada yang namanya controller. Nah, controller ini digunakan untuk memproses ya. Jadi dari view itu ngambilnya kemana. Nah, ini dari data siswa. Ini pertama kita bikin data siswa controller extend atau turunannya dari folder controller. Nah, terus kita bikin namanya data siswa namanya, terus data siswa dengan nama data siswa. Begins 5 ini jumlah dari setiap kolom. Jadi kalau misalnya di sini kita isikan 8 atau kita isikan misalnya 3, nah nanti di sini juga akan ganti menjadi 3, hanya 3. Nah, kita isikan 5 saja. Oke, terus dari indeks ini untuk menampilkan data siswa yang ada pada tabel siswa. Terus data siswa ini mereturn dari view. Dari view ini, nah dari view ini yang telah kita bikin tadi dengan nama folder data siswa. Nah, terus view-nya apa? View-nya ini data siswa. Nah, compact dan compact data siswa itu sama. Terus setelah di controller, terus kita membuat sebuah model. Jadi dalam model ini nah ini dalam model ya. Nah, kita mendeklarasikan dulu protect tabel dari TB siswa. Jadi nama tabelnya apa? Nah, ini nama tabelnya TB siswa. Ini kita samakan dengan dari tabel siswa. Nah, ini kan namanya kan TB siswa ya. Nah, ini namanya TB siswa. Oke. Terus selanjutnya protected guard, terus protected primary key. Nah, ini primary key dari tabel siswa tersebut. Kita pakai primary key-nya yaitu ID siswa. Timestamp-nya kita bikin false. Terus nah, data siswa ini diambil dari modelnya. Nah, ini modelnya kan namanya kan data siswa. Nah, di sini juga harus sama dengan data siswa. Setelah itu kita import use apps model data siswa agar bisa terbaca. Kalau misalnya kita hapus, nah di sini akan mengeluarkan notifikasi bahwa data siswa itu tidak terdeteksi. Nah, untuk bisa terdeteksi maka kita import dari use apps models data siswa. Nah, terus selanjutnya menambah, kita refresh dulu. Nah, selanjutnya kita menambahkan data siswa. Nah, dalam menambahkan data siswa ini sama dengan dari tampilan data siswa ya. Jadi ini public function menambah, kita bikin nama tambah siswa. Terus kita bikin kontrol view-nya dulu tambah siswa. Nah, dalam view-nya ini tambah siswa
eh, kita bikin action yaitu insert siswa. Insert siswa ini dari mana? Ini berdasarkan dari web. Jadi routes itu kan alamat ya, atau jalan. Nah, jalan mana yang akan dituju. Jadi routes yang pertama ini siswa ini halaman yang awal tadi ya, ini rootnya siswa. Nah, ini roots siswa slash siswa. Nah, ini dari siswa, data siswa controller, ini data siswa controller class index. Index ini kita samakan dengan data siswa pada controller index, terus dengan nama siswa. Terus selanjutnya pada buttonnya dulu ya, buttonnya. Nah, ini di dalam data siswa ini terdapat button tambah dan button untuk ekspor PDF. Nah, di dalam button tambah siswa ini diambil dari roots ini. Nah, tambah siswa. Jadi roots get untuk mengambil tambah siswa, data siswa controller class tambah siswa dengan nama tambah siswa. Terus setelah bisa masuk ke roots tambah siswa, kita bikin controllernya dulu, controller dari siswa. Nah, ini tambah siswa, jadi public function tambah siswa. Nah, terus ini data pengguna. Nah, ini kenapa kok nggak data siswa kayak ini? Nah, nanti saya jelaskan. Nah, terus ini data pengguna, nanti juga saya jelaskan. Dari return view data siswa, ini nama tabelnya, tabel yang di view. Tambah siswa, ini nama .bridge PHP-nya, dan compact data pengguna. Terus kita coba, kita lihat dulu ditambah siswa. Nah, ditambah siswa ini jadi setelah masuk ke alamat tambah siswa itu kita masukkan apa yang isi dari kolom yang akan diisikan. Nah, setelah itu kita di sini ada ID siswa dengan nama ID siswa. Terus ini samakan ya ID siswa. Nah, yang names ID siswa, name nama, name kelas ini berdasarkan dari database mana. Jadi database-nya itu setiap field-nya itu namanya apa, itu kita samakan. Contoh yang pertama ini ID siswa, ada nama, kelas, jenis kelamin. Nah, ini kita lihat dulu di dalam database. Nah, ini sama ya, ID siswa, nama, kelas, jenis kelamin, dan terus sebagainya kita samakan. Jadi di label ini form, nama, terus nama dari fieldnya, nums. Terus ini sama semua. Pada ini ada yang berbeda ya pada jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini kita pakai select. Jadi select jenis kelamin. Jadi bisa memilih. Jadi ada dikasih kayak pilihan. Nah, pilihannya ini laki-laki atau perempuan. Jadi kayak form untuk memilih. Terus ini dengan tipe teks ya. Terus ini tipenya ini menyesuaikan. Kalau misalnya ada inputan yang mengharuskan pakai email, ya ini kita isikan dengan email. Kalau hanya inputan biasa kayak gini, inputan biasa, ini kita isikan cukup pakai teks. Nah, terus pada tanggal lahir, nah ini pakai date. Jadi untuk
tanggal lahirnya berapa. Contohnya kayak ini yang date, ini pakai tipe date, jadi bisa memilih. Terus kalau untuk jenis kelamin tadi, yang ini yang option select, jadi ini bisa memilih dari pilihan yang tersedia. Jadi ini contohnya nggak cuma jenis kelamin ya, misalnya kalau ada agama itu kita bisa kasih pilihan agama apa saja yang bisa diisikan. Nah terus kalau untuk email ini harus pakai dengan tipe email. Jadi kalau nggak ada add atau a yang melengkung pada email itu tidak bisa terinput. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya, pada controller data siswa, pada tabel pada controller pengguna. Pada controller ini kan terdapat data pengguna, tapi yang lainnya data siswa, karena memang ini di controller data siswa. Nah ini ada data pengguna. Nah ini kenapa kok pakai ini, kenapa kok nggak pakai data siswa. Jadi di dalam view data siswa tambah siswa ini digunakan untuk drop down. Jadi kita mengambil berdasarkan apa yang atau tabel yang sudah terrelasi dengan ID pengguna. Nanti saya tunjukkan. Terus di dalam sini ada select name ya, ID pengguna. ID pengguna itu foreign key. Jadi dari foreign key kita masukkan ID pengguna dengan nama ID pengguna for each data pengguna. Jadi data pengguna ini diambil dari controller data pengguna. Jadi dari controller data pengguna kita ambil, kita masukkan dalam folder siswa, dalam controller siswa. Option value row. Nah ID siswa berdasarkan ID pengguna. Jadi yang diambil itu ID penggunanya. Kita lihat dulu. Nah ini ID pengguna, jadi ini adalah tabel yang sudah terrelasi antara tabel siswa dengan tabel pengguna. Jadi semua yang bisa mengakses itu sudah pasti pengguna. Jadi pengguna itu kayak ada siswa, ada wali murid, ada admin, ada guru. Nah itu masuknya pada data pengguna. Terus coba kita lihat dulu. Nah ini kalau sudah terrelasi, ini warnanya nggak sama. Jadi yang ini warnanya hitam. Nah yang terrelasi atau foreign key itu akan berwarna biru, dan ini kayak link ya, jadi bisa diklik. Nah ini dari tabel pengguna ID 1 ini termasuk siswa. Oke, terus setelah data siswa diinputkan, ini masuknya pada insert siswa. Jadi kalau roots-nya tambah siswa, itu roots untuk menampilkan formnya saja, Nah setelah diisikan, semua datanya,
itu tambah data ya. Setelah diisikan semuanya, nah itu masuknya ke root post. Jadi data yang telah diisikan itu di post, di-upload atau di post. Nah, masuknya ke insert siswa. Insert siswa itu yang di view tambah siswa, insert siswa. Coba kita isikan misalnya ID siswanya yang tersedia ini, yang belum ada itu ID 2308, yang terakhir 2307. Sekarang kita coba tambahkan 2308. 2308 misalnya namanya Yanto, dari kelas TKJ 1, jenis kelaminnya laki-laki, terus tanggal lahirnya kita pilih misalnya 2003 Januari 16. Alamatnya di Pakis, nomor HP-nya agamanya kita pilih Islam, emailnya yanto@gmail.com. Nah ini yang drop down-nya ya. Jadi drop down pada data siswa. Jadi maksudnya di sini. Ini drop down-nya. Jadi ada drop down-nya dengan nama ID pengguna. Ini mengambil data pengguna yang tadi, mengambil data pengguna. Ini pada data tambah siswa. Jadi kenapa tadi kok di controller tambah siswa itu namanya data pengguna? Nah, ini digunakan untuk tabel yang ada drop down-nya. Nah, pada tambah siswa ini data telah kita inputkan semuanya. Nah, selanjutnya kita setelah tambah siswa itu, jika kita pilih submit, itu masuknya langsung ke controller insert siswa. Jadi tambah siswa ini untuk menampilkan formnya saja ini. Nah, sedangkan insert siswa ini digunakan untuk mempost atau dipost, diupload atau dimasukkan di tabel siswa. Coba saja kita submit. Nah, ini datanya telah masuk ya, yang data baru kita masukkan. Nah, itu masuknya pada atau memprosesnya itu pada public function insert siswa. Jadi setelah data kita tambahkan, selanjutnya data itu akan di-insert. Terus di dalam insert siswa ini ada data siswa. Data siswa ini tadi mengambil dari model create. Kita minta request all semuanya, minta request dari data siswa. Selanjutnya mereturn redirect root siswa. Nah, alamat dari siswa. Nah, terus selanjutnya pada edit, pada data edit kita di view-nya kita beri nama tampil siswa. Nah, tampil siswa ini untuk mengupdate atau mengganti jika ada inputan yang masih salah. Sama sistemnya kayak menambahkan data. Kita di webnya kita yang pertama itu di root ini, root get slash tampilkan siswa.
tampilkan siswa berdasarkan ID siswa. Jadi kalau misalnya ini di edit data. Jadi kalau misalnya edit, kita kursor saya ini di aksi edit. Nah, di sini nggak bisa. Nah, di sini akan muncul tampilkan siswa /2308. Kalau kita pindahkan ke atas, ID-nya berubah menjadi 2307. Nah, ini berdasarkan kursor mana yang atau data mana yang akan kita pilih. Jadi terus kita pilih edit. Nah, ini masuknya ke tampilkan siswa di view-nya, tampilkan siswa. Nah, ini berdasarkan yang pertama ini update siswa ya. Ini digunakan nanti untuk mempost. Jadi jika datanya telah benar-benar sudah terisi semua, sudah benar semua, maka akan memproses update siswa. Yang pertama ada ID siswa. Ini sama kayak menambahkan data siswa tadi ya. Terus dengan nama juga sama, ID siswa, value data siswa dari ID siswa. Selanjutnya kalau nama juga sama, data siswa dengan field atau isian nama. Terus ini kita isikan semua. Nah, sama kayak tambah data, di sini juga terdapat dropdown dari data pengguna. Jadi data pengguna kita bisa dropdown, kita pilih. Coba misalkan namanya kita ganti menjadi dokumen. Terus nah di sini terdapat button submit. Jika button submit ini kita pilih, kita masuknya pada update siswa. Jadi kalau di controllernya ini update siswa, nah ini sama kayak insert siswa. Jadi update siswa ini digunakan untuk memproses data yang telah diisikan. Nah, kita coba submit. Kita lihat. Nah, datanya telah berhasil terganti. Terus coba kita edit dulu. Nah, ini tampilkan siswa, roots-nya ini tampilkan siswa. Coba kita lihat di roots. Nah, tampilkan siswa berdasarkan ID. Jadi ini ID-nya ini sama ya kayak ID siswa yang kita pilih. Jadi kalau kita misalnya pilih ID siswa 2301, nah di roots-nya ini juga akan terganti menjadi roots ID yang siswa yang kita pilih. Tampil siswa ini hanya untuk menampilkan formnya ini saja, sama kayak tambah data tadi. Nah, kalau formnya ini sudah terisi dengan benar, terus kita submit, akan masuk pada roots update siswa. Jadi update siswa ini sama kayak insert siswa, jadi digunakan hanya untuk mempost atau menambahkan atau mengubah data yang kita ganti, kita post data siswa controller. Ini diambil dari controller tadi. Terus kelas update siswa kita samakan dengan nama update siswa. Oke, terus selanjutnya ada hapus data. Kalau hapus data itu sama ya. Jadi kalau hapus data itu kita tidak bikin view-nya, jadi langsung kita bikin controllernya.
Dari controller hapus siswa. Nah, hapus siswa itu kontrolnya tuh yang ini. Jadi public function hapus delete dari ID berapa, ID siswa, ID berapa, ID siswa, data siswa ini diambil dari model find data siswa delete. Nah, terus akan meretenkan root siswa. Jadi root delete ini pakai root namanya delete ini harus sama ya tadi. Terus root delete ini sama di root. Nah, delete berdasarkan ID pengguna. Ini bisa pakai ID pengguna atau ID siswa. Terus coba kita refresh dulu, terus kita hapus. Nah, kalau untuk digunakan untuk menghapus data itu tidak perlu ya pakai view, hanya pakai root atau web.php ini dengan controller. Terus selanjutnya ada export PDF. Jadi untuk mencetak data apa saja yang ada pada tabel. Pertama kita bikin view dengan nama siswa. Nah, ini CSS-nya ya. Jadi modelnya nanti mau kita bikin seperti apa. Jadi di dalam mencetak data, kita coba dulu export PDF. Nah, modelnya tuh kayak ini kan sebuah gambar. Jadi gambar ini bisa dimasukkan. Terus ini juga terdapat data siswa dengan nama data siswa. Nah, itu berdasarkan ini data siswa. Coba kita tambahkan data siswa SMKN 12 Malang. Nah, kita kembali dulu, kita refresh. Coba kita ekspor PDF lagi. Nah, ini datanya sudah ada tambahan SMKN 12 Malang. Nah, terus di dalam ekspor PDF ini sama ya, sama kayak di data siswa. Jadi data siswa ini sama, itu akan menampilkan apa saja yang ingin kita masukkan di dalam ID siswa. Nah, ini ada nomor ID siswa, nama, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, agama, email. Nah, terus yang nomor ini kan tidak ada di database. Nah, ini kita tambahkan sendiri. Ini bukan database ya. Jadi ini untuk mengurutkan penomoran dari nomor yang paling awal hingga nomor akhir. Terus PHP nomor ini dimulai dari nomor 1 for each, untuk mengambil data dari data siswa. Terus nomor ini kan dimulai dari nomor 1. Nah, nomornya ini akan terus menambah hingga jumlah data terpenuhi. Kalau misalnya jumlah datanya ini ada 7, jadi ini menambah terus sampai hingga 7 kali. Terus ini sama ya, mengambil
data ini sama kayak isi dengan di database. Terus selanjutnya di roots di model. Nah, ini kan ada data siswa ya. Ini nama controllernya. Nah, nama controllernya ini harus diimport dulu. Jadi diimport dari use apps controller, nama controllernya itu apa? Nama kontrolnya itu data siswa. Oke, terus kelas export PDF di rootnya export PDF. Jadi di tambah siswa ini di data siswa ini terdapat roots untuk export PDF. Nah, terus di controllernya kita bikin sebuah function public dengan nama export PDF, yaitu terus dalamnya itu ada data siswa dengan nama model data siswa, view share data siswa, PDF. Kita import dulu use PDF, terusnya ini data siswa dari data siswa, terus di dalam view-nya ini siswa PDF, compact data siswa, terus kita returnkan PDF stream data siswa PDF .pdf. Nah, .pdf-nya ini untuk menghasilkan data berupa data PDF. Jadi harusnya ini sudah berubah menjadi export PDF. Oke, terus oke. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.